Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mengangkat topik dari rencana pembangunan LRT, rail transit ya, semacam kereta api lah gitu, yang akan dibangun di daerah Badung Selatan atau di Kuta, terutama di daerah yang akan menjadi akses masuk keluar masuk dari Bandara Ngurah Rai. Ini pertimbangannya karena memang akses jalan ke Bandara Ngurah Rai diperkirakan akan stuck di tahun 2045 atau ya berapa ya. Ini yang akan menjadi persoalan karena tingginya penggunaan bandara. Nah, bagaimana dengan pandangan dari pengamat atau tata ruang dalam hal ini tentang pembangunan LRT ini yang rencana akan di groundbreaking 2024 gitu ya. Setelah optimis atau seperti apa, kita akan mewawancari Prof. Rumawan Salain. Kita sabar dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Gimana kabar? Winata dan pemirsa. Terima kasih. Kabar hari ini baik. Tetap semangat, Prof. Semangat. Mudah-mudahan akan lebih baik lagi menyambut tahun 2024 ya. Yang awal katanya groundbreaking Ya. Saya sudah sempat mewawancari Prof dan sudah dimuat di Bali Pos, tapi mungkin kita akan terlalu optimis atau gimana? Kalau Prof mengatakan ini kecepatan, kesusu bahasa Jawa gitu. Ya, maaf karena narasumbernya saya pada waktu itu dan saya kebetulan kan tidak terlibat langsung di dalam itu, hanya mengikuti perkembangan informasi, beberapa analisis dari teman-teman di bidang ahli transportasi. Saya lalu mengambil kesimpulan pernyataan pemerintah yang diwakili oleh Pak Luhut, kita katakan kalau 2024 awal itu tinggal beberapa bulan. Dan beberapa bulan itu saya sebut itu terlalu riskan, terlalu cepat dan buru-buru gitu. Buru-buru karena apa? Karena studi kelayakannya pun kita tidak pernah tahu. Dan mohon maaf, Pemprov Bali tentu menyambut ide ini karena usaha-usaha untuk memecahkan kemacetan lalu lintas diperhatikan oleh pemerintah pusat juga dalam hal ini. Jadi menurut saya ini sebuah terobosan yang luar biasa untuk Bali ke depan. Apalagi kalau saya kaitkan ini sukses, misalkan ini salah satu green transportation yang menurut saya ini tidak banyak mengotori atau memberi polusi kepada lingkungan sekitarnya. Jadi secara pemikiran atau konsep menurut saya ini tepat ya. Apalagi kita ketahui bahwa berbicara soal transportasi kan berbicara soal keterhubungan ya. Dan keterhubungan itu yang pertama itu kalau kita lihat wisatawan landing di bandara itu jendela Bali. Jadi begitu dia masuk, I love Bali, this is the last paradise kan gitu. Tapi begitu sampai keluar dari bandara macetnya. This is hell kata dia, bukan surga lagi kan. Jadi ini neraka buat mereka. Dan kita ketahui tempo hari ada berbagai kepentingan soal transportasi yang katakan resmi taksinya, ada yang tidak resmi, ada yang macam-macam ini saja belum selesai permasalahannya. Dan nanti kalau umpamanya ini bisa masuk, berarti terintegrasi transportasi di antara airport dan menuju ke stasiun yang berikut itu akan berpindah penempatan umpamanya taksi atau beberapa taksi mungkin masih akan standby di airport. Saya tidak memasalahkan itu, yang saya pikirkan sekarang ketika terjadi kejadian ini tidaklah artinya terlalu berbicara top down-nya atau otoriter daripada proyek ini langsung top down begitu. Mestinya masyarakat juga harus mengerti dan tahu. Jadi di mana misalkan landasan daripada rel kereta api itu akan dibangun. Kalau dia di atas permukaan tanah, mestinya sudah ada sosialisasi dan ada perhitungan investasi kan, berapa harga tanah, berapa harga konstruksi jalur atau rel yang lain-lain dan termasuk keretanya. Sehingga dengan demikian saya dengar beritanya sih 10 triliun. Apakah 10 triliun itu termasuk pembebasan tanah, saya belum tahu. Dan kita mengerti dan tahu bahwa harga tanah di sekitaran Kuta Airport itu bukan soal mahalnya, tapi mungkin ketersediaannya yang menjadi pertanyaan besar. Ini maaf dari sisi tata ruang saya melihat begitu. Sehingga kemungkinan yang lain adalah dia elevated. Jadi agak melayang. Melayang itu apakah nanti mengikuti jalur
jalan misalkan, apakah di tengah-tengah apa di pinggir, itu juga menjadi pertanyaan. Kita belum studi. Belum studi ya. Jadi siapa yang mau diajak studi, mestinya lembaga perguruan tinggi. Jadi yang diajak, saya belum dengar beberapa teman sudah dipanggil apa belum, saya nggak ngerti. Tapi maaf seperti tadi yang pengamat, saya anggap aja ini belum ada. Nah sehingga dengan demikian, pertanyaan yang berikutnya yang paling menjadikan ini bisa dan tidak bisa ini soal culture. Jadi kalau melayang ini elevated ini masih susah ditolak, bisa biasanya mendapatkan penolakan. Nah, inilah menurut saya kalau kita penting karena budaya ini kan pelakunya manusia. Dan manusia ini kita mau memberikan dia kenikmatan, kenyamanan dan keamanan. Kenapa kok harus susah gitu? Hanya masalah yang bisa didiskusikan. Nah, kalau emang ini sudah ditolak sama sekali berarti kemungkinan yang ketiga adalah di bawah tanah. Underground. Dan ketika di bawah tanah, saya mencoba melihat Perda Tata Ruang yang baru saja diperbaharui ini, diketok ini tahun nomor 2 tahun 2023. Saya masih ingat itu salah satunya di halaman 73. Itu menyebutkan tentang kereta api. Dan kereta api yang disebutkan di situ tidak hanya LRT. Jadi ada MRT, ada lagi atau tram gitu, terus ada lagi yang namanya komuter dan lain-lainnya. Ada 4 kalau tidak salah yang saya ingat itu. Dan mohon maaf mungkin perlu dibahasakan yang sama, karena ketika MRT itulah Mass Rapid Transport, di LRT bukan light rail transit mestinya, bukan rapid dia. Jadi di dalam Perda itu dibuatnya light rapid transit gitu. Nah, kalau ini norma hukum perlu kita tanyakan apakah LRT yang disebutkan itu sama dengan yang kita bisa bahas sekarang ini dengan yang disebut dengan light rail transit. Jadi ini lebih kecil dimensinya daripada yang MRT. Jumlah gerbongnya juga lebih sedikit, menampungnya sedikit, hanya saja dia bisa lebih cepat bolak-baliknya. Sehingga dalam kapasitas harian dia bisa menjadi ini mohon maaf ini jadi Perdanya harus ditinjau lagi gitu. Jadi sekarang salah udah ucapannya. Ya, tapi kalau pemanfaatan di underground itu sebenarnya gimana? Bolehkah pemerintah menggunakan underground tanpa izin yang punya tanah di atasnya gitu, Prof? Ini pertanyaan yang menurut saya maaf sama dengan pertanyaan Winata itu saya menginterpretasi. Kembali lagi saya lihat di Perda. Ternyata ada klausul bahwa kalau menggunakan jalan di bawah tanah, jadi jalur di bawah tanah, itu ada stasiunnya. Kemudian dengan ada stasiun itu, ada 2 kemungkinan bisa dilakukan. Dia menggunakan pemanfaatan gitu, ruang tanah dangkal, itu maksimum 30 meter. Kemudian ruang tanah dalam maksimum 60 meter. Nah pertanyaannya sekarang, saya studi literatur, itu di Jakarta sekitar 20 meter dalamnya. Kalau di luar negeri yang underground, yang kereta api besar, itu bisa 60, 80, sampai 100 meter. Dan itu dirancang sekaligus, mohon maaf, dengan pertahanan. Jadi kalau terjadi ada kejadian macam-macam, mereka sembunyi. Katakanlah kayak pakai bunker gitu ya. Ya, bunker kayak Ukraina, pasti mereka lari ke bawah ya. tanah. Dan salah satu yang di Ukraina itu dalam itunya juga Stasiun jalur kereta api di bawah tanahnya. Nah, kalau menggunakan jalur di bawah tanah, pertanyaan sekarang, memang saya mengerti bahwa bumi, air dan tanah milik negara. Tetapi kalau seseorang mempunyai tanah, couplingnya misalkan 2 arus, 1 arus, 10 arus, dan seterusnya itu sudah dipakai oleh pribadinya dia. Lalu 30 meter di bawahnya dia mestinya boleh mengembangkan secara pribadi. Entah untuk fungsi apa. Tetapi kalau sekarang digunakan oleh jalur ini kan pertanyaannya apakah ada ganti rugi, ganti untung, atau apa yang terjadi ini baru wacana, keinginan, tapi belum selesai. Nah sehingga dengan demikian kembali lagi saya berharap rakyat tidak dirugikan di dalam pembangunan ini, karena pembangunan ini perubahan. Dan nyarisnya lagi harus juga dikritisi bahwa stasiun yang ada itu nantinya begini. Tahap pertama itu bandara
sampai di sentral parkir. Itu dulu. Berarti di sentral parkir pasti akan ada jumlah jenis parkir transport lain yang akan menyebarkan lagi. Kemudian harapannya kalau Pak Luhut kemarin sekalian aja ke Seminyak sehingga dia dapat 9 kilo. Ini kurang lebih 5,3, 5,4 kilo lah sampai dari airport ke sentral parkir lagi 4 kilo sekian itu ke Seminyak. Seminyak nanti akan menyebarkan lagi ke Canggu, ke Tanah Lot, ke Tabanan dan seterusnya. Canggu aja sekarang udah the big problem ya transportation. Jadi kita memindahkan kelancaran dari satu tempat yang mengakibatkan kemacetan di titik yang lain kan. Itu akan macet total juga gitu ya. Jadi oleh karena itu kan mestinya harus ada master plan. Ada master plan yang merancang sistem penyatuan dan kesatuan sistem transportasi kita dengan LRT itu sehingga lancar di titik semua, tidak membuat macet lagi. Ini parah nanti di Seminyak, ini parah kalau dibuat sampai betul Seminyak. Atau kalau sampai tahap pertama baru di Central Parkir kalau macet. Nah, di dalam kalimat atau beberapa substansi ayat-ayat yang saya temukan, itu stasiun di bawah tanah itu diperkenankan, dikembangkan menjadi TOD, Transit Oriented Development. Itu menjadi kota baru gitu. Ya, jadi ini memang sebuah cara menata perkotaan baru. Kalau yang di permukaan udah banyak kita lihat. Ada sistem blok dan lain-lain itu dibangun. Di Jakarta paling tidak sudah ada 5 tempat yang dibangun untuk TOD itu. Nah, kalau sekarang TOD-nya di bawah tanah, ini kan menarik. Menarik ini kalau seluruhnya di bawah tanah menarik. Karena kita harus jadi jangkrik itu. Bisa jadi jangkrik. Bisa lihat hidupnya itu jadi. Tetapi pertanyaannya ketika TOD itu teman-teman yang mengambil keputusan itu paham nggak bahwa di TOD itu diizinkan ada stasiun, ada perumahan, ada perdagangan, ada perkantoran. Siapa yang akan menggunakan? Nah, jadi pertanyaan saya, kalau itu diserahkan kepada investor untuk membuat proyek ini, berarti investor akan mendapatkan hak pemakaian tanah tadi untuk fungsi-fungsi tadi. Bukan pemerintah daerah, bukan berarti yang dapat. Iya. Investor yang dapat. Karena ini jangan pemerintah lah punya uang kan, harusnya kita begitu. Umpamanya kita berbicara soal G2G atau bagaimana sistem pembiayaannya. Kalau bisa kan kita create pembiayaannya ke investor. Nah, ketika investor membuat itu, siapa yang mengawasi dan membolehkan dan tidak dan iya kan itu tidak tahu. Artinya sadar ataupun tidak, Kuta yang macet di atas akan terjadi juga macet di bawah tanah. Dan itu akan ada bayangannya. Ada bayangannya. The shadow of the Kuta itu ada di bawah tanah lagi. Jadi di bawah tanah Kuta pun akan ramai. Karena orang tidak bisa beli rumah, beli kantor, beli apa-apa di permukaan. Di bawah tanah dia beli. Dan inilah yang menurut saya, lalu pemerintah Bali atau rakyat Bali dapat apa? Mungkin nggak sampai ke sana pemikirannya, Prof. Ya saya nggak tahu. Nah ini perlu didiskusikan. Mohon maaf. Artinya begini, Prof. Ini kan katanya mau investor yang akan membangun itu. Berarti ada kemungkinan besar bahwa investor itu juga mengincar TOD itu, berarti ya TOD. Iya, saya nggak tahu apakah tata ruangnya udah pesanan mereka. Ini pertanyaannya begitu kan? Karena 2021 mereka udah studi kan? Koreanya udah studi 2021. Ini perdanya 2023 lahirnya. Mungkin dalam tanda petik saya karena menggunakan metode interpretasi, ada pesanan nggak? Kalau nggak gitu dia nggak bisa nih, nggak bisa besar. Dan maaf ini kalau kita berbicara ini bahwa bagian daripada transportasi publik sangat sulit untuk berbicara soal pengembalian modal. Jadi sama misalkan kita bicara soal jalan tol Gilimanuk misalkan, itu mau bicarakan sekarang itu kapan kembali modalnya? Riskan. Kalau itu dikatakan mengembalikan modal, itu kita akan tahu bahwa nilai jualnya akan tinggi banget. Ya kan? Nah, apa yang didapat oleh mereka? Nah, berarti bisa menggunakan hak yang lain. Makanya sudah banyak yang sudah ada beberapa perusahaan besar yang mau minta tanah-tanah di sekitar tol itu untuk berbagai fungsi. Jadi sekali lagi kita ini gigit jari. Janganlah bertinggi-tinggi menasang angan-angan kalau tidak ingin mengatakan pada masyarakat Bali harus cerdaslah kita. Jangan euforia mau dibangun LRT dan segala macam, tapi sebenarnya di situ ada misi-misi khusus dari investor-investor besar yang bisa merugikan kita sebenarnya. Bisa. Apalagi misalkan contoh ya, mohon maaf. Kita curiga 2024 kok cepet banget gitu ya. Iya, cepet banget. Ada apa ya? Memang
label yang utamanya kan memecahkan macet gitu segala macam. Tapi maaf kalau kita bicarakan ini kan kepentingannya wisatawan yang akan banyak menggunakan kan. Kalau seperti saya tinggal di sini misalkan mau ke airport, saya berarti harus ke sentral parkir. Menuju sentral parkirnya aja sudah macet sekali saya. Jangankan belum lewat sampai di Sanur aja saya udah ketinggalan. Jadi dari sisi itu jangankan yang lain dulu permisan. Kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, provinsi ini mesti harus membela pada kepentingan masyarakat. Sisi yang lain, Prof melihat ini terlalu top down juga ya. Saya pikir ini semua seolah-olah semua kepentingan Jakarta itu untuk Bali, tapi tidak pernah orang Bali berpikir untuk Bali gitu. Jadi mari kita rancang. Ya. Kemudian Prof ingin mengatakan bahwa oke lah LRT dibangun, kita sepakat itu green transportation yang patut kita dukung, tapi harus ada kajian yang mendalam. Iya, kajian mendalam ya. Dan aspek teknisnya, aspek investasinya itu harus betul-betul menguntungkan. Contoh pertanyaan ini, why? Kenapa? Kan gitu pertanyaan orang kalau mau mengadakan penelitian kan pertanyaan salah satu why-nya itu. Kenapa harus memilih dari airport hanya ke terminal sentral parkir? Titik sentral parkir ini aja sudah gagal kita katakan tempo hari kan? Ya kan? Gagal ini sebenarnya. Nah, sekarang mau dibuatkan magnet baru lagi dengan kasih ini. Pertanyaannya kan apa yang mendukung? Karena kalau saya studi lagi di Perda Tata Ruang, maaf ini kembali lagi ke Tata Ruang nih teman-teman yang ikut di penataan ruang, kalau saya salah mari kita adakan seminar aja dah mengenai tata ruang Bali. Saya yang benar atau saya yang salah gitu. Dalam arti menyelamatkan Bali itu. Dibaca nggak itu bahwa kereta api yang saya bilang, tidak saya bicara LRT salah satu bagian. Itu titiknya semua ada di situ. Di Kuta stasiunnya. Berkembang nanti ada ke Nusa Dua, berkembang lagi nanti ada yang ke Sanur. Bahkan mohon maaf ada yang ke Beleleng, ke Bangli dan seterusnya itu ada. Itu jaringannya sudah ada sebenarnya. Ya, cuman itu pasti itu tidak di bawah tanah, pasti itu di permukaan kereta api itu. Tapi ketika stasiunnya nanti di satu titik semua di Kuta, mejejak istilahnya bahasa Perancisnya itu mejejak dia di situ. Jadi, waduh, ini kok tak menambah problem. Nah, kapan ini bisa jalan? Kalau ini 2024 dijalankan 3 tahun selesai, 2027 selesai, yang lainnya tidak ada, jadinya sama aja nggak selesai, nggak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan hanya di satu segmen gitu loh. Satu segmen problem kemacetan terselesaikan, tapi tidak menyelesaikan keseluruhan. Gitu. Oke Prof, karena waktu Prof, kita kasih Prof kesempatan yang closing statement Prof. Ya. Kepada pemerintah, masyarakat. Ya, kepada pemerintah, masyarakat, dan tentu investor juga ya yang nantinya ingin ikut membangun di Bali. Mohon kiranya bangunlah Bali ini dengan sebuah visi, sebuah pulau yang kaya dengan budayanya agar sustainable. Jangan terlalu dieksplorasi untuk kepentingan pencarian keuntungan semata, tetapi mari kita perdalam dan perkaya keuntungan kita di dalam rasa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Prof atas statement yang berkaitan dengan LRT. Banyak hal ya, sebenarnya harus betul-betul. Ya, masyarakat terlalu euforia ya dengan 2024 akan ada groundbreaking, tapi sebenarnya itu persoalan yang masih perlu kajian yang mendalam, terutama kita akan dapat apa, ya pemerintah juga akan dapat apa, masyarakat dapat apa, jangan sampai kemudian kita dirugikan dengan keberadaan LRT ini. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Satu dengan Prof Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.